Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Waktu terus berjalan. Suyi terus mondar-mandir di depan 4 dinding aula, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu, dan matanya penuh dengan pikiran. Setelah waktu minum teh, Suyi tiba-tiba berhenti di depan lukisan dinding di sisi timur aula utama. Meskipun lukisan itu rusak dan kabur, itu bisa dikenali secara samar. Pegunungan yang dikelilingi oleh naga. Sepertinya gunung berbentuk naga tempat mereka berada sekarang. Hanya saja, puncak gunung di mural tidak memiliki pagoda 9 lantai. Sebaliknya, ada dunia bawah tanah yang gelap di bawah gunung. Hah! Suyi melihat sekilas bahwa meskipun lukisan mural dunia bawah tanah cukup lengkap, ada pola yang menyerupai pusaran berwarna darah yang mengambang di sana. Di bawah pusaran air dewa, ada alas teratai dengan sosok Buddha duduk di atasnya. Pola-pola ini sangat samar, tetapi melihat ini, Suyi tiba-tiba teringat. Di dunia bawah tanah di kedalaman Suetu Yaoshan, ada juga pusaran besar berwarna darah dengan dojo dan altar kuno. Penghalang luar angkasa juga disegel di bawah apa yang disebut lapangan meditasi prajna ini. Suyi mengangkat alisnya. Selama ada penghalang ruang, itu seperti lorong antara dua dunia. Rekan Taois, lihat. Tiba-tiba, Ningxi, yang tidak jauh dari sana, berbicara dengan terkejut. Suyi mengikuti pandangannya dan melihat darah mengalir dari mayat sekelompok biksu di kuil Sanglin, menghilang tanpa suara. Dan di tanah yang berlumuran darah, pola rune dewa muncul, yang misterius dan misterius. Suyi melangkah maju, melihatnya sejenak, dan tiba-tiba berkata, ini adalah portal tertutup yang perlu dibuka dengan pengorbanan darah. Portal terlarang. Ning Xiyu dan yang lainnya baru saja memikirkan hal ini ketika mereka tiba-tiba melihat lempengan batu besar berbentuk lotus menghilang tanpa suara di tanah di tengah aula. Segera, akan ada pintu masuk bawah tanah dengan jarak 30 kaki. Benar saja, pagoda 9 lantai ini hanyalah sebuah represi, dan misteri tersembunyinya ada di bawah gunung berbentuk naga ini. Suyi tiba-tiba berkata, ayo pergi dan lihat. Dia memimpin. Setelah memasuki pintu masuk bawah tanah, itu adalah serangkaian tangga batu, dan setiap 3 kaki, ada lampu perunggu yang diterangi oleh gantung lemak Buddha. Untuk menghilangkan kegelapan, Suyi dan rombongannya berjalan selama seperempat jam. Tempat ini sangat luas, dan terdapat patung Buddha setinggi 9 kaki, seperti kumpulan patung Buddha yang bersambung. Beberapa hewan dewa berbaring, memegang akuarium. Beberapa memiliki 3 kepala dan 6 lengan, dengan mata marah. Beberapa. Pada pandangan pertama, ini seperti melihat para dewa dan Buddha di langit, yang sangat mengejutkan. Hati-hati, lihat tata letak patung-patung Buddha ini, bagian atas harus jumlah langit dan bumi, dan bagian bawah akan selaras dengan perubahan bumi. Di sana juga merupakan perubahan yin, yang, kekosongan dan kenyataan. Mata Suyi menyapu, formasi ini sama dengan 108 altar di Suetu Yaoshan, semuanya adalah formasi terlarang. Ning Xiji dan Mu Si saling memandang, dan mereka berdua bereaksi, mengatakan, teman Taois, mungkinkah ada juga penghalang ruang yang ditekan di sini? Jadilah. Suyi berkata, dan memimpin kerumunan ke depan, bola-balik di antara patung Buddha yang berbeda. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda dapat melihat bahwa Suyi terkadang berputar dan berputar, terkadang melompat di udara, terkadang mundur beberapa langkah, dan bergerak maju dalam jalan memutar. Berkeliling saja seperti ini, sehingga Ning Xiyu dan yang lainnya terpesona dan saling menatap. Mereka semua menghela nafas pada diri mereka sendiri, jika bukan karena Suyi yang memimpin, menghadapi formasi segel yang kompleks dan misterius, mereka mungkin tidak akan bisa melangkah lebih jauh. Tunggu. Seperempat jam kemudian, Suyi tiba-tiba berhenti di depan patung Buddha. Biksu Buddha ini juga setinggi 9 kaki, duduk bersila, dengan tangan terlipat di perut dan mencubit cetakan teratai, dan seekor naga berliku melingkari punggungnya. Bahu terangkat. Penampilan patung Buddha ini juga berbeda dengan biksu Buddha lainnya. Itu kamu. Suyi memikirkan sosok biksu berbaju putih yang menunggangi naga sungguhan untuk melakukan perjalanan di kedalaman langit berbintang.
Pada titik ini, dia berani menyimpulkan bahwa biksu berbaju putih pasti keluar dari pengadilan Prajna Zen ini. Sekarang, mata Sui dalam. Rekan Taois tersinggung. Patung Buddha Sui Chao menundukkan kepalanya sedikit, dan kemudian sosok itu bangkit dari kehampaan, mengepalkan tangannya, dan menembakkan cahaya biru yang tidak jelas dan misterius. Boom! Tiba-tiba, patung Buddha bersinar terang. Di mata Ning Sihua dan yang lainnya, patung Buddha tampak terbangun dari kegelapan keabadian, membuka matanya, dan melepaskan kekuatan tertinggi yang tak terlukiskan. Dalam keadaan kesurupan, pikiran mereka terkejut dan pikiran mereka kosong. Saya tidak tahu berapa lama, ketika Ningsi dan yang lainnya terbangun dari keterkejutannya, mereka tiba-tiba menyadari bahwa semua penglihatan yang baru saja mereka lihat telah menghilang. Patung Buddha masih berdiri dalam kegelapan, tanpa kelainan apapun. Melihat Sui lagi, dia duduk bersila di satu sisi, bermeditasi. Ning Xiu dan yang lainnya sekilas melihat bahwa Sui tampak kelelahan dan lemah, jauh lebih tenang dari sebelumnya. Setelah dupa penuh, Sui bangun dari meditasi, dan energinya telah kembali ke kondisi puncaknya. Ning Xi, yang telah menunggu di sana, mau tak mau berkata, "Rekan Taois, mungkinkah patung Buddha ini adalah dasar dari formasi pelarangan ini?" Bagus. Sui mengangguk. Baru saja, dia hampir kehabisan kultivasinya untuk memperbaiki basis formasi ini. Tapi untungnya, saya akhirnya menyempurnakan susunan ini sepenuhnya. Formasi ini disebut formasi sihir terlarang Brahma, dan telah menekan dunia bawah tanah ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ayo. Sui langsung maju tanpa penundaan. Setiap kali ada patung Buddha di depannya, dengan jentikan lengan bajunya, riak terlarang yang misterius akan muncul di sekitar patung Buddha, dan sebuah jalan akan muncul. Adegan ini membuat Ningsi dan yang lainnya yakin bahwa formasi larangan misterius ini telah sepenuhnya dikendalikan oleh Sui. Segera, mereka berjalan melalui formasi besar dan melihat pusaran dewa besar. Pusaran ini meliputi kehampaan, dengan jangkauan 300 kaki, seperti cekungan darah yang terbuka di langit, ketika berputar perlahan, ia mendistorsi ruang di sekitarnya, menghasilkan gemuruh-gemuruh. Platform lotus setinggi 9 kaki, seluruh tubuhnya dipoles seperti batu giok hitam, dan ada beberapa fragmen berwarna darah yang tersebar di platform lotus, seperti pecahan kulit telur yang pecah. Adegan ini hampir identik dengan lukisan dinding yang Sui lihat di lantai pertama pagoda tadi. Di atas alas lotus di fresko, ada sosok Buddha duduk, dan yang saya lihat sekarang adalah beberapa pecahan berwarna darah. Seperti yang diharapkan, tempat ini sama dengan kedalaman Gunung Iblis Suetu. Penghalang luar angkasa dilarang. Ning Siji dan Musi keduanya menunjukkan warna yang kental. Mereka pergi ke sana bersama Sui. Tentu saja jelas bahwa ujung lain dari penghalang ruang angkasa ini kemungkinan besar adalah dunia latihan yang aneh. Pada saat ini, Lan Su tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Saya telah melihat pusaran berwarna darah di kedalaman gunung monster 10.000 gu." Itu persis sama. Ning Siji dan Musi sama-sama terkejut, ada juga penghalang ruang di kedalaman gunung monster 10.000 gu. Saya berada di dekat pusaran berwarna darah dari gunung monster 10.000 gu, dan saya jatuh ke dalam roh iblis kuno itu. Menderita. Omong-omong, Lan Su melirik Sui, tidak tahu harus berpikir apa, wajahnya yang cantik panas. Kalau begitu, apakah mungkin ada penghalang ruang angkasa yang serupa di 8 gunung iblis di Dazu? Musi bergumam, sedikit ketakutan. Ada yang tidak beres. Pada saat ini, Sui, yang sedang melihat panggung lotus giok hitam, tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, "Bertahun-tahun yang lalu, seseorang seharusnya ada di sini." Apa? Ning Siji dan yang lainnya datang satu demi satu, tampak mencurigakan, dunia bawah tanah ini ditutupi dengan formasi larangan, dan bahkan mereka mengikuti Sui, dan mereka tiba di sini tanpa risiko. Dan di masa lalu, siapa yang memiliki kemampuan hebat untuk melakukan ini? Fragmen ini adalah fragmen yang ditinggalkan oleh Kepompong. Sui berkata, berjalan ke platform lotus, mengambil pecahan berwarna darah, melihatnya, dan berkata, "Jika kesimpulan saya benar,
ada seorang biksu dari dunia lain yang menggunakan metode kepompong untuk memasukkan sebagian dari kekuatan jiwanya ke dunia ini dan mengambil tubuhnya. Seorang pria yang kuat. Dia mengulurkan tangannya dan menggosok pecahan berwarna darah dan menyimpulkan, insiden ini seharusnya terjadi dalam beberapa dekade terakhir, paling lama tidak lebih dari 30 tahun, karena nafas kepompong ini, fragmen belum benar-benar hilang. Ning Xiyu dan yang lainnya saling memandang, terkejut. Dalam beberapa dekade terakhir, ada pencuri rumah dari dunia lain di sini. Kemudian penghuni liar ini kemungkinan besar berasal dari sisi lain penghalang ruang itu. Dan siapa yang dibawa pergi? Ini adalah plakat batu giok. Ningsi tiba-tiba membuka mulutnya, dan ketika dia berbicara, dia membungkuk dari bayangan di bagian bawah platform lotus giok hitam, dan mengambil sepotong 3 inci, diukir dengan totem phoenix dari batu giok. Rekan Taois, lihatlah. Ning Xijie tidak melihat petunjuk apapun dan menyerahkan token itu kepada Sui. Sui melihatnya dan berkata, ini hanya tablet giok yang terbuat dari batu giok biru, jarang, bukan harta karun, jika saya benar, itu harus ditinggalkan oleh orang kuat. Yang dibawa pergi. Musi berkata, jika kamu mengatakan itu, selama kamu mengetahui identitas pemilik tablet giok ini, kamu dapat mengetahui apakah dia adalah orang yang diambil oleh para biksu dari dunia lain. Orang. Pada awal Suetu Yaoshan, ada seorang biksu dari dunia lain yang menggunakan metode kepompong untuk mengirim jiwanya ke tubuh Chen Zeng, Marquis of Wuling, mencoba turun ke sini dunia. Hasilnya dihancurkan oleh Sui. Oleh karena itu, baik Ning Xiji maupun Mu Si menyadari keseriusan masalah. Di wilayah Zhou yang besar ini, kemungkinan besar ada seorang biarawan dari dunia lain. Siapa yang memasuki tempat ini dan sayangnya dibawa pergi? Aduh. Sama seperti semua orang ragu, cahaya darah yang menyilaukan tiba-tiba menyapu dari kegelapan tidak jauh, menusuk tegakan teratai batu giok hitam. Sui di atas. Dentang. Dalam suara tabrakan yang memekakkan telinga, cahaya darah dari serangan menyelinap diblokir oleh Sui secara berbahaya dan berbahaya dengan pedang Xuanwu. Tapi sosoknya yang tinggi sangat terkejut hingga terbang keluar dari platform lotus giok hitam. Aduh. Sosok Sui masih di udara, jadi dia menstabilkan sosoknya, tetapi tubuhnya penuh dengan ki dan darah, dan dia sangat tidak nyaman sehingga dia ingin batuk darah. Pukulan ini sangat mengerikan. Sui melihat sekilas bahwa yang menyerangnya adalah pesawat ulang-alik terbang sepanjang 4 inci berwarna darah setipis sumpit bambu dengan ujung yang tajam. Berputar dalam kehampaan, penuh spiritualitas. Seseorang menyerang. Ning Xiyu dan yang lainnya semua terkejut, baru kemudian mereka bereaksi, dan ekspresi mereka semua berubah. Jika itu mereka, saya khawatir mereka tidak akan bisa menghentikannya sama sekali, itu terlalu cepat. Kamu kembali ke tempat kamu datang. Sui menarik napas dalam-dalam, matanya dalam, dan ki-nya berlari seperti musuh besar. Ini pertama kalinya Ning Xihua dan yang lainnya melihat Sui dengan ekspresi serius. Seperti pertarungan sebelumnya dengan kuil Sanglin Jinghe, Sui tampak sangat santai dan nyaman, jauh lebih serius daripada sekarang. Pergi. Ning Xiji dan yang lainnya tidak berani menunda, jadi mereka berbalik dan pergi. Tembak. Saat mereka berbalik dan pergi, sebuah pesawat ulang-alik berwarna darah melintas tidak jauh dan melesat ke arah Ning Xiba. Lurus seperti sinar listrik berwarna darah, merobek langit. Dentang. Xuanwu Sword melintasi bagian depan dan menahan pukulannya. Kekuatan menusuk yang menakutkan membuat pedang Xuanwu bergetar hebat, dan sosok Sui terguncang kembali. Ning Xiyu dan yang lainnya sangat khawatir, tetapi mereka tahu betul bahwa mereka tidak bisa berhenti sekarang, atau Sui akan terlibat. Pesawat ulang-alik merah berkibar di kehampaan, memancarkan hujan api yang luar biasa, dan kekuatannya juga meroket. Ini hanya pesawat ulang-alik, tetapi kekuatan yang dipancarkannya jauh lebih kuat daripada dewa tanah seperti Jinghe. Dari kejauhan, orang merasa berdebar-debar dan ketakutan. Senjata ajaib. Murid Sui sedikit mengembun, harta ini tidak mengerikan, yang benar-benar mengejutkannya adalah bahwa orang yang memanipulasi harta ini kemungkinan besar adalah biksu roh Dao. Boom. Hanya memikirkan hal ini,
pesawat ulang-alik merah itu memicu hujan api yang dahsyat, membunuhnya. Kekosongan itu kacau, seperti lautan api yang membakar dunia. Ini jauh dari sebanding dengan dewa terestrial. Menghadapi pembunuhan semacam ini, ekspresi Sui juga sangat serius, dan dia menghindari sosok itu untuk pertama kalinya. Meskipun dia menghindari pembunuhan pesawat ulang-alik merah, sosok Sui tersapu oleh api yang mengamuk, dan terbang keluar dengan keras. Suap darah terbatuk dari bibirnya. Sui berdiri teguh, dan ada sedikit rasa dingin di antara alisnya. Ini jelas merupakan pertempuran paling berbahaya yang pernah dia hadapi sejak dia berbalik dan membangun kembali. Lawannya kemungkinan besar adalah seorang biksu spiritual. Ini jauh lebih kuat daripada yang disebut Dewa Tanah di dunia sekuler, dan ini benar-benar berbeda. Boom! Jangan beri Sui kesempatan untuk berpikir, kok merah datang lagi. Naik! Mata Sui berkilat dingin, tangannya mengepal. Boom! Di dunia bawah tanah ini, patung Buddha 9 Zhang yang terhuyung-huyung tampak terbangun dan tiba-tiba bersinar terang. Masing-masing patung Buddha bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, dan suara nyanyian Chan Sansekerta yang megah juga bergema. Dalam sekejap, dunia bawah tanah ini cerah dan semua kegelapan hilang. Terlihat jelas, hantu Buddha besar mengembun, menjepit segel teratai di tangannya, dan mengelilingi dirinya dengan naga asli. Kekuatan yang menakutkan membuat dunia bergetar hebat. Brahma Forbidden Magic Array. Sui menunjuk satu jari. Boom! Pantom Buddha emas menamparkan telapak tangan di langit. Bayangan palem emas yang tak terukur menekan ke bawah, meninggalkan pesawat ulang-alik terbang merah itu masih di udara, seolah-olah tertindas, sangat keras getaran berdengung. Tetapi pada saat ini, di kedalaman pusaran besar berwarna darah di kehampaan, fluktuasi kekuatan yang aneh dan misterius tiba-tiba muncul, mengembun menjadi seperti gunung berwarna darah tangan besar, ditekan dengan kejam turun. Telapak tangan Buddha emas dan tangan besar dewa bertabrakan, dan dunia bawah tanah tiba-tiba terguncang, dan semburan kekerasan kehancuran mengamuk dan menyebar. Dan mengambil kesempatan ini, shuttle merah berputar, melepaskan diri dari penindasan, melintas di kehampaan, dan memanifestasikan sosok. Ini adalah pria dengan mahkota tinggi dan pakaian kuno, tampan dalam penampilan, tinggi dan lurus, berdiri di atas pesawat ulang-alik merah, seolah-olah seorang raja akan datang. Namun, sosoknya sangat ilusif, tidak nyata seperti cahaya dan bayangan. Ketika melihat adegan ini, Sui sedikit kecewa, ini bukan biksu spiritual sejati, tetapi klon hantu yang disimpan di pesawat ulang-alik terbang merah itu saja. Pria itu membuka mulutnya, suaranya seperti guntur, penuh keagungan, "Nah, kursi ini akan menyelamatkan hidup Anda untuk sementara waktu, selama Anda menjawab beberapa pertanyaan dari kursi ini dengan patuh, tidak hanya kursi ini tidak akan membunuhmu, tapi aku bahkan tidak keberatan menerimamu sebagai murid untuk berkhotbah dan mengajarimu." Sui tersenyum. Ini hanyalah avatar jiwa dari seorang kultivator spiritual yang hebat. Di kehidupan sebelumnya, sepertinya karakter semacam ini bahkan tidak memiliki kesempatan untuk tunduk pada dirinya sendiri. Boom! Trik Sui, dia langsung memulai, tidak ada omong kosong sama sekali. Saya melihat hantu Buddha emas itu tiba-tiba muncul, membawa cahaya Buddha yang menyala-nyala, dahsyat, menghancurkan kekosongan ini. Di pesawat ulang-alik merah, pria itu tercengang, seolah-olah dia tidak bisa mempercayainya. Pemuda seperti semut di lingkungan pemeliharaan Tungku sangat berani. Saya melihat pukulan yang menghancurkan bumi itu. Ada juga sedikit kepanikan di ekspresi pria itu, dan dia mengendarai shuttle merah untuk pertama kalinya, menghindari di kejauhan. Tapi pukulan itu dimanifestasikan oleh kekuatan arai sihir terlarang Brahma, apakah itu tidak biasa? Saya melihat cahaya Buddha emas meledak, shuttle merah hancur dan berdengung, dan pria itu terkejut dan membuat shuttlecock untuk pertama kalinya masuk ke dalam. Seperti kura-kura yang mengecilkan kepalanya dan bersembunyi di cangkangnya. Hal kecil, apakah kamu mencoba bunuh diri? Di dalam pesawat ulang-alik merah, suara marah pria itu keluar, yang mengejutkan, demi ketidaktahuanmu, kursi ini tidak bisa mempedulikanmu, tapi jika kamu keras kepala. Sebelum dia selesai berbicara,
Sui memanipulasi formasi terlarang dan membantingnya lagi. Sialan. Di dalam pesawat ulang-alik merah, pria itu jelas kehabisan napas. Bagaimana Sui bisa membiarkannya melakukannya? Boom! Saya melihat api Buddha emas yang menutupi langit dan matahari bergegas melintasi jalan di depan. Apa yang tidak diharapkan Sui adalah bahwa pada saat ini, di kedalaman pusaran berwarna darah, kekuatan aneh dan misterius muncul lagi, mengembun menjadi satu tembakan tombak berwarna darah menusuk dengan keras. Api Buddha emas di langit benar-benar pecah dalam satu gerakan. Dan mengambil kesempatan ini, pesawat ulang-alik terbang merah naik ke langit dan datang ke sekitar pusaran berwarna darah. Bajingan kecil, kursi ini akhirnya memberimu kesempatan, jika Sui membuat langkah lagi. Boom! Tangan besar seorang Buddha tersapu, mencoba menangkap kok. Persetan. Dalam satel merah, pria itu meraung dengan sangat marah. Hal kecil, dengarkan baik-baik, kursi ini adalah Raja Sejati Cipeng, dari Huaxing Yaozong, dan suatu hari dia akan melintasi perbatasan untuk membawamu hidup. Suara itu penuh amarah dan sedikit keengganan. Sebelum jatuh, pesawat ulang-alik merah menyapu pusaran berwarna darah, dan menghilang dalam sekejap mata. Melihat ini, mata Sui mau tidak mau terlihat sedikit menyesal karena dia tidak bisa menjaga orang ini. Rekan Taois, apakah Anda baik-baik saja? Ning Siji dan yang lainnya datang dengan tergesa-gesa, semuanya dengan wajah kaget dan khawatir. Pertempuran sebelumnya terlihat oleh mereka. Tidak apa-apa, hanya beberapa luka ringan. Sui menarik napas dalam-dalam dan mengalihkan pandangannya ke pusaran dewa. Musi tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Saudara Su, apakah pria itu baru saja menjadi biksu spiritual yang hebat? Ya, tapi itu hanya avatar jiwa. Ketika tingkat kultivasi mencapai alam roda roh, jiwa dapat dibagi dan avatar jiwa dapat ditempa. Sui berkata, sedikit mengernyit, namun, meskipun pria itu sekarang tidak terlalu kuat, identitasnya seharusnya sangat sederhana. Pusaran dewa adalah penghalang ruang, tetapi selama pertempuran barusan, seseorang menembak di ujung lain penghalang ruang untuk membantu Raja Sejati Cipang, yang memproklamirkan diri ini menjinakkan pembunuhan itu. Ini bukan sesuatu yang dapat dilakukan oleh seorang biksu spiritual, setidaknya dia harus memiliki basis kultivasi kekaisaran, atau memiliki kontrol yang sangat mendalam atas jalan ruang, untuk memisahkan penghalang ruang, tolong. Jika Cipeng Zhenjun ini hanyalah seorang biksu spiritual biasa, bagaimana mungkin dia layak mendapatkan bantuan seperti itu? Sekte Setan Transformasi Bintang. Jadi, di dunia di sisi lain penghalang ruang, ada kekuatan pembudidaya iblis, di antaranya ada orang-orang seperti Cipeng Zhenjun, spiritualis hebat pembudidaya, juga sangat mungkin ada karakter kerajaan yang bercokol di dalamnya. Sui diam-diam berkata. Ini pasti berita yang membuat benua Changqing gemetar. Tapi Sui tidak peduli. Sebagai Master Pedang Xuanjun, yang dulunya dikenal sebagai Greaterness Kyushu di kehidupan sebelumnya, dia tahu yang terbaik bahwa semakin tinggi kultivasinya, semakin sulit untuk melintasi perbatasan. Ini menyangkut pertanyaan tentang hukum dunia. Dan dunia sekuler seperti benua Changqing, kecuali ada perubahan dramatis. Jika tidak, apalagi seseorang di alam kekaisaran, bahkan seorang kultivator hebat dari jalan spiritual tidak akan dapat datang ke dunia ini dengan kekuatan dewa. Akankah benua Changqing mengalami perubahan dramatis? Ya. Dalam beberapa tahun terakhir, ada semakin banyak hal aneh dan tidak normal di 8 gunung setan Dazu, dan Anda dapat melihat beberapa petunjuk. Terakhir kali di dunia bawah tanah di kedalaman Suetu Yaoshan, Sui telah menghitung bahwa para biarawan dari dunia lain ingin melintasi penghalang dunia, setidaknya itu akan memakan waktu 3 hingga 5 tahun. Selain itu, kumpulan karakter pertama yang datang ke benua Changqing ditakdirkan tidak mungkin menjadi tokoh besar. Bagi seluruh dunia, ini mungkin sangat mengkhawatirkan, tidur dan tidur. Tapi bagi Sui, ini bukan apa-apa, dan mereka bahkan menantikan kedatangan biksu dari dunia lain itu. Dengan cara ini, Anda dapat memanen hasil panen. Bagaimanapun, bagaimana mungkin para beku dunia lain itu tidak memiliki harta yang mereka butuhkan untuk berkultivasi? Lihat, apa itu?
Tiba-tiba, Lansu membuka mulutnya karena terkejut, dan dia mengulurkan jarinya ke tempat gelap yang jauh. Ada aura ungu, berkelap-kelip dan menghilang, sulit terlihat jika tidak diperhatikan dengan seksama. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.